Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Asri Sekar Mawar Firdausi, SMMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen di kelas kita. Perkenalkan, saya Pandu Haji Pangestu dengan NIM 141240511. Dan ini rekan saya, Gavin Indra Putra Sregar dengan NIM 141240549. baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi proposal penelitian bisnis kami yang memiliki judul Pengaruh Environmental Attitude, Environmental Knowledge, Subjective Norm, dan Sustainable Lifestyles terhadap Purchase Intention produk skincare dengan Sustainable Packaging. Next. Pada penelitian ini, kami mengangkat topik mengenai purchase intention terhadap produk skincare dengan sustainable packaging. Saat ini permasalahan limbah kemasan menjadi salah satu isu lingkungan yang cukup serius. Perkembangan pola konsumsi modern dan meningkatnya aktivitas e-commerce menyebabkan penggunaan kemasan sekali pakai semakin tinggi. Akibatnya, jumlah limbah yang sulit terurai juga terus bertambah. Di sisi lain, industri skincare mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Meningkatnya konsumsi produk skincare tentu diikuti oleh meningkatnya penggunaan kemasan produk. Padahal, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kemasan plastik yang berhasil didaur ulang. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi industri yang tetap berkembang tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Nah, sebagai salah satu solusi, banyak perusahaan yang mulai menerapkan sustainable packaging, yaitu kemasan yang dapat didaur ulang, terurai secara alami, atau menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Namun, meskipun konsep ini semakin populer, belum semua konsumen memiliki minat yang sama untuk membeli produk dengan kemasan berkelanjutan. Lalu selain itu, penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention terhadap produk skincare dengan sustainable packaging masih terbatas, terutama yang menggabungkan environmental knowledge dan sustainable lifestyle dalam kerangka teori of plant behavior di negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention terhadap produk skincare dengan sustainable packaging. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi purchase intention terhadap produk ramah lingkungan. Environmental attitude diketahui menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong niat beli konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Lalu environmental knowledge juga dianggap berperan karena semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai isu lingkungan, semakin besar kemungkinan munculnya kepedulian dan niat untuk membeli produk yang lebih berkelanjutan. Selain itu, subjective norms atau pengaruh sosial juga diduga mengaruhi keputusan konsumen. Namun hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian terbaru juga menyarankan penggunaan variabel sustainable lifestyle untuk memperluas model teori of plant behavior sehingga dapat menjelaskan perilaku konsumen secara lebih komprehensif. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 7 pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut berfokus pada pengaruh environmental attitude, environmental knowledge, subjective norms, dan sustainable lifestyle terhadap purchase intention, serta pengaruh ketiga variabel independen terhadap environmental attitude. Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap purchase intention maupun environmental attitude pada produk skincare dengan sustainable packaging. Lalu selanjutnya manfaat penelitian ini adalah yang pertama secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perilaku konsumen yang berkelanjutan serta memperluas penerapan teori of plant behavior melalui integrasi environmental knowledge dan sustainable lifestyle. Lalu secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan skincare dalam merancang strategi kemasan dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teorinya. Nah, di sini kami menambahkan 3 variabel, yaitu mengenai Theory of Plant Behavior. Diperkenalkan oleh Edison pada tahun 1991
yang mana TPB ini menjelaskan bahwa perilaku individu termasuk konsumsi berkelanjutan itu terbentuk dari pertimbangan rasional dan keyakinan terhadap suatu tindakan. Penelitian ini mengadaptasi TPB dengan menambahkan variabel seperti environmental knowledge dan sustainable lifestyle, serta tidak memasukkan perceived behavioral control karena keputusan pembelian skincare berkelanjutan lebih dipengaruhi sikap dan motivasi dibanding hambatan perilaku. Nah, mengapa kami menambahkan ini? Karena pada penelitian-penelitian sebelumnya itu masih banyak yang belum mengadaptasi teori ini pada penelitian mereka, sehingga kami ingin mengembangkan penelitian ini menjadi lebih komprehensif lagi. Di mana yang pertama itu ada attitude, yaitu perilaku atau evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu tindakan atau perilaku tertentu. Lalu yang kedua mengenai subjective norms, itu menilai sejauh mana individu merasakan ekspektasi atau tekanan sosial untuk melakukan suatu perilaku. Dan yang ketiga ada perceived behavioral control, yaitu keyakinan mengenai kemampuan dan sumber daya untuk melakukan perilaku. Dan ini juga sebenarnya tidak digunakan dalam model ini. Nah, mengapa kami mengembangkan teori planned behavior ini terhadap penelitian kami? Karena kami ingin ada faktor-faktor lain yang bisa memberikan nilai tambah atau bahkan mengurangi daripada penilaian dari hasil daripada penelitian kami. Next. Nah, di sini ada kerangka penelitian kami. Di sini kami ada 7 hipotesis yang mana menguji yang pertama, hipotesis pertama menguji environmental attitude terhadap purchase intention produk skincare dengan sustainable packaging. Lalu hipotesis kedua kami menguji environmental knowledge terhadap purchase intention produk skincare. Lalu yang ketiga kami ada subjective norms terhadap purchase intention juga. Lalu hipotesis keempat kami ada sustainable lifestyle terhadap purchase intention. Lalu pada hipotesis kelima itu kami menggunakan variabel mediasi yang mana menguji daripada environmental knowledge terhadap environmental attitude. Lalu yang keenam ada subjective norms terhadap environmental attitude. Lalu yang ketujuh ada sustainable lifestyle terhadap environmental attitude. Nah, pada hasil hipotesis dan kerangka penelitian ini memberikan kita hasil hipotesis yang mana ada di slide selanjutnya, boleh di next. Nah, di sini ada 7 hipotesis yang telah saya sebutkan tadi, di mana satunya environmental berpengaruh terhadap purchase intention, berpengaruh positif, lalu environmental knowledge terhadap purchase intention, dan lain sebagainya. Nah, total 7 hipotesis ini akan diuji menggunakan pendekatan structural equation modeling berbasis partitoless squares (PLS-SAM) melalui software Smart PLS dengan environmental attitude sebagai variabel mediasinya. Next. Baik, selanjutnya ini ada beberapa penjabaran dari bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang mana yang pertama pendekatan kami melakukan pendekatan kuantitatif asosiatif. Nah, yang dimaksud dari pendekatan kuantitatif ini dipilih karena penelitian ini itu bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel menggunakan data numerik, sehingga kami membutuhkan ini dan dapat kami dapatkan dari kuesioner. Sedangkan penelitian asosiatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh hubungan antara environmental knowledge, subjective norm, sustainable lifestyle, environmental attitude, dan purchase intention. Jadi penelitian asosiatif ini digunakan karena kami ingin mengukur hubungan, bagaimana pengaruh hubungan antar variabel yang kami gunakan. Nah, lalu untuk desainnya kami ada cross sectional, yaitu satu periode pengamatan. Jadi kami melakukan kuesioner pada satu kali saja, tidak melakukan tidak menyebar kuesioner sebanyak 2 kali ataupun dalam tempo tertentu. Lalu yang ketiga, variabel independen kami ada 3, di mana X1 environmental knowledge, X2 subjective norm, X3 sustainable lifestyle. Dan variabel mediasinya ada environmental attitude, dan yang variabel dependennya ada purchase intention. Nah, metode pengumpulan kami itu kami lakukan secara survei melalui media daring. Nah, media yang kami dalam melakukan survei itu kami menggunakan Google Form dan akan kami sebar melalui media sosial yang akan kami gunakan.
Nah, oleh karena itu kami tidak tahu berapa banyak survei atau lembar kuesioner yang telah kita bagikan karena kami melakukan penyebaran melalui massal secara daring. Next. Baik, terkait populasi, sampel, dan kriteria responden. Nah, untuk populasi kami sudah jelas, kami ingin mengukur bagaimana niat dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi skincare. Jadi populasi kami adalah konsumen skincare di Indonesia yang mengetahui, pernah membeli, atau berminat untuk membeli produk skincare dengan sustainable packaging. Dan ini bersifat infinite population yang mengartikan bahwa kita tidak tahu pasti berapa jumlah populasi daripada target dari kuesioner kita. Lalu teknik dan ukuran sampel, kami menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan data sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi responden penelitian. Dengan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, jadi tidak semua orang serta-merta bisa mengisi daripada kuesioner kita, melainkan kami hanya menargetkan responden-responden tertentu yang memang telah kita buat kriterianya. Nah, di sini kami menggunakan 25 item kuesioner yang mana minimum untuk mencapai idealnya daripada pengolahan data itu kami memerlukan 5 kali dari total item kuesioner kami, yang mana kita membutuhkan 125 responden sebagai minimum kami, tapi kami akan menargetkan akan mengumpulkan sekitar 200 responden untuk hasil akurasi dan pengolahan yang lebih baik. Di mana kriteria responden kami yang pertama berusia minimal 17 tahun, lalu mengetahui produk skincare dengan sustainable packaging, lalu yang ketiga pernah membeli atau berminat untuk membeli produk dengan kemasan ramah lingkungan, dan yang keempat bersedia menjadi responden penelitian tentu saja. Selanjutnya masuk ke definisi operasional variabel. Di sini kami memiliki 5 variabel, di mana environmental attitude memiliki 4 item indikator, dan ini kami ambil dari Metz et al. Tahun 2014. Lalu environmental knowledge itu memiliki 7 indikator yang kami ambil dari Su et al. Tahun 2021. Lalu yang ketiga ada subjective norms, itu ada 2 item indikator, itu kami ambil dari HSU et al. Tahun 2017. Lalu yang keempat ada sustainable lifestyle, itu ada 8 item yang kami ambil dari Su et al. Tahun 2021. Dan yang terakhir ada purchase intention, kami memiliki 4 indikator yang kita ambil dari Hasu et al. Tahun 2017 dan Pop et al. Tahun 2020. Nah, semuanya ini kami lakukan kuesioner dengan menggunakan skala Likert yang mana mengukur interval antara 1 sampai 5. Nah, selanjutnya ada uji instrumen dan teknik analisis data. Nah, pada uji instrumen kami akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Ini kami lakukan menggunakan software Smart PLS, di mana uji validitas itu kita harus memastikan bahwa koefisien korelasi item total itu melampaui Airtable atau nilai signifikansi kita itu di bawah 0,05. Dan uji reliabilitas kita harus memastikan bahwa Cronbach alpha di tiap-tiap variabel itu memiliki skor di atas 0,7 yang menandakan konsistensi internal antar variabel itu baik. Lalu skala pengukuran kita menggunakan skala Likert, di mana poin 1 sangat tidak setuju sampai poin kelima yang sangat setuju. Nah, ini itu untuk mengukur derajat kesepakatan responden. Nah, lalu teknik analisis datanya menggunakan PLS SEM di software Smart PLS. Yang pertama, tabulasi dan pengelompokan data berdasarkan variabel dan profil responden. Lalu yang kedua, pengujian model pengukuran validitas dan reliabilitas. Dan model struktural. Yang ketiga, pengujian hipotesis langsung H1 sampai H4, dan pengukuran hipotesis mediasi H2, H3, dan H4. Lalu yang keempat itu melakukan interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan penelitian. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman atau Ibu Sekar telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan pada presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.